Kayak pengen lebih sopan, difabel itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya, difference ability gitu. Sedangkan disabilitas itu kalau menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu adalah kondisi seseorang yang memiliki hambatan dalam jangka waktu panjang, baik itu hambatan fisik, sensorik, mental maupun intelektual. Jadi ada 4 kategori ya disabilitas. Satu, fisik, udah kelihatan nih teman-teman semua udah tahu karena terlihat gitu ya, misalnya tidak ada tangannya, tidak kakinya, atau tidak ada keduanya, secara fisik terlihat. Kemudian ada disabilitas yang kedua, sensorik. Nah sensornya yang menghadapi hambatan gitu, sensor mata, sensor penglihatan maksudnya, jadi dia tidak bisa melihat atau bisa melihat tapi tidak jelas, sedikit sekali, atau kita bilang low vision. Dan yang ketiga yaitu disabilitas mental. Disabilitas mental ini ada dua, ada mental psikososial, yaitu dari kondisi seorang ya dalam jangka waktu lama dari gangguan yang ringan sampai ke ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, ada juga disabilitas mental perkembangan. Nah, autism ini masuk di kategori disabilitas mental perkembangan. Dan yang keempat yaitu intelektual, yaitu disabilitas yang intelijensinya atau kemampuan kognisinya, akademisnya itu di bawah rata-rata pada umumnya. Nah, seperti apa sih atau bagaimana berinteraksi dengan mereka gitu ya. Kalau disabilitas netra, mereka lebih senang kalau kita bicara, kemudian banyak memberikan informasi gitu kan ya. Kalau jalan-jalan kita menjelaskan di kanan kiri kita ada apa, di kanan kita ada apa gitu kan. Nah, kita kadang suka so tahu gitu ya, begitu mau bantu misalnya ngebantuin nyebrang terus main tarik aja tangannya. Nah enggak, tapi sebaiknya kita tanya dulu apakah mereka butuh bantuan kita, karena jangan-jangan mereka udah hafal sekali gitu dengan instingnya, dengan feelingnya, dengan pendengarannya, dia tahu nih nggak ada mobil gitu. Jadi kita tawarkan dulu apakah perlu dibantu gitu. Nah kalau nanti membantu pun bukan kita yang menggandeng gitu, tapi biarkan mereka yang pegang tangan kita. Jadi kendalinya di mereka, kita mengarahkan gitu. Kemudian kalau disabilitas tuli, mereka sering dipanggil tuli, bukan tuna rungu gitu ya. Jadi mereka teman tuli, nah kita ini disebutnya teman dengar. Mereka punya bahasa isyarat yang sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang menggunakan gitu ya. Sudah banyak orang yang mulai aware dan mulai memahami. Jadi tapi mereka sudah banyak juga yang pandai membaca gerak bibir kita. Jadi kita bisa bicara pelan-pelan gitu. Kita tidak bisa bicara, ingin berkomunikasi bisa akhirnya dengan tulisan kalau mereka tidak buta huruf. Tapi insya Allah sekarang udah banyak teman-teman yang memang udah nggak buta huruf gitu ya. Bahkan banyak yang pinter-pinter ya, udah sarjana S1, S2 juga S3. Nah, secara interaksi mereka tidak terlalu ada hambatan, dalam arti masih bisa mengerti gitu, memahami konteks atau interaksi atau sosialisasi ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebetulan yang di biruku ini teman tuli ada, dan yang paling banyak justru yang disabilitas mental, autism dalam hal ini dengan intelektual gitu. Nah, teman-teman ini kadang meskipun usianya sudah besar, nah ini kembali kita tidak bisa mengukur usia mereka dari biologis gitu. Jadi kalau yang diukur di disabilitas ini, terutama di autism, itu usia perkembangan. Jadi bisa jadi kalau usia biologisnya dia udah 20 tahun gitu, tapi usia perkembangan dia bisa jadi seperti anak kelas 2 SD gitu. Nah jadi kita mentreatment mereka atau ketika berinteraksi dengan mereka ya kita memperlakukan mereka di usia kelas 2 SD gitu misalnya, atau usia SMP padahal umurnya sudah usia mahasiswa. Nah, pada dasarnya mereka asik-asik aja gitu, bisa ngobrol, asal kita mungkin di benak kitanya itu tidak berekspektasi bicara dengan anak umur 21 tahun gitu. Karena ini juga tergantung sih, setiap perkembangan anak beda-beda gitu. Ada yang usianya 20 tahun ya perkembangannya 18 tahun atau 17, jadi cuma sedikit sekali perbedaan dia
dengan yang non disabilitas. Tapi ada yang jauh sekali gitu, udah usianya 20 tahun tapi cara bicara, cara berpikir, cara berinteraksi, bersosialisasinya seperti anak SD. Nah, secara fisik mereka tidak kelihatan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi jangan kaget kalau ketika tiba-tiba dia so akrab atau malah ketakutan berlebihan dengan kita atau dengan hal yang baru. Nah, itu anak-anak autis itu pada umumnya sih menyenangkan gitu, asal kita tahu dari pendekatan awal, dan itu bisa kok kita observe beberapa waktu gitu. Ini termasuk anak yang menarik diri atau memang yang malah seneng bicara terus meskipun kadang nggak terkonsep gitu, belum terkonsep. Nah, itu ya dengan anak-anak autism nanti yang di biruku. Kemudian ada juga anak-anak yang Down syndrome ya. Down syndrome ini ada di kelompok intelektual. Nah, mereka ini riang sekali gitu. Kemudian senang diajak ngobrol, senang diperhatikan gitu. Senang juga mendapat perhatian. Nah, mereka justru kalau kita bergaul sama mereka tuh jadinya ikut happy aja, cenderungnya mereka happy terus gitu. Jadi itu ya kalau banyak yang di biru tadi. Terus sisanya tadi sensorik di tuli juga di biruku ada. Kebetulan yang netra ada nanti, tapi beliau juga termasuk pendamping sudah dewasa. Kemudian tuli ada, teorik ada, sensorik udah, mental udah semua deh. Gitu kira-kira keterangannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.